qad syaqqa 'asal muslimin, telah memecah tongkat kaum muslimin, maksudnya tongkat persatuan. Wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Maka matinya mati jahiliyah. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, qauluhu wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimin fahuwa khariji. Ay man kharaja an ta'ati waliyin aw waliyil amr wa shaqqa 'asa at-ta'ati bihujjati anna waliyal amri 'indahu ma'asin aw mukhalafat kama fa'ala al-khawarij fahadha lahu hukmul khawarij. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, makna ucapan musannif bahwa siapa yang keluar dari ketaatan kepada waliul amr, ketaatan pada penguasanya, wa syaqqa 'asat ta'ah, dan memecah tongkat ketaatan, bihujjah, dengan alasan anna waliyul amr 'indahu ma'asi, dengan alasan bahwa penguasa memiliki kemaksiatan-kemaksiatan, atau penguasa memiliki mukhalafat, penyelisihan-penyelisihan atau penyimpangan-penyimpangan seperti yang dilakukan oleh khawarij, maka dia dihukumi sebagai khawarij. Wal khawariju fi'atun dallatun. Adapun khawarij adalah sekelompok aliran sesat, zaharat bidaratiha fi ahdi Rasul, atau badaratiha, ini bibitnya muncul, sudah terlihat di zaman Rasulullah SAW. Hinama jaa Dzul Khuwaisarah wa qala lirrasul, yaitu ketika datang Dzul Khuwaisarah kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ketika melihat Rasulullah SAW membagi pampasan perang, maka orang itu berkata kepada Nabi SAW, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Berbuat adillah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Faqala, maka Nabi berkata kepadanya, "Wailak, faman ya'dil idza lam a'dil." Celaka engkau. Siapa yang adil kalau aku tidak adil? Kalau Nabi sebagai panutan, sebagai teladan dianggap tidak adil oleh Dzul Khuwaisirah, maka siapa lagi yang adil? Falamma wallar rajul, ketika orang itu berpaling pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yakhruju min dhidhi hadha." Yani min jinsihi, akan keluar dari jenis orang ini. Akan keluar dari model orang ini. Qaumun, satu kaum, yang tahqiruna salatakum ila salatihim, yang salat kalian terasa remeh di hadapan salat mereka. Wa ibadatakum ila ibadatihim, demikian pula ibadah kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan ibadah mereka. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Quran. Wala yatajawazu hanajirahum, tetapi mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka baca Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka, berarti hanya di mulut saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, tembus dari satu sisi ke sisi lain. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum, kata Nabi alaihissalatu wassalam, maka dimanapun kalian temui mereka, perangi mereka. Disuruh untuk memerangi khawarij. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum, karena sesungguhnya dalam memerangi mereka ada pahala bagi siapa yang membunuh mereka. Kata Syekh, fayajib qitaluhum, maka wajib memerangi khawarij. Wa dzalika li ajli kaffi syarrihim 'indal muslimin, yang demikian adalah agar menghentikan kejahatan mereka terhadap muslimin. Karena khawarij sepanjang masa selalu
menumpahkan darah kaum muslimin, membantai kaum muslimin, dan membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka hukumnya diperangi oleh penguasa. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerangi mereka. Idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kalian temui mereka, perangi mereka. Likaffi syarrihim 'alal muslimin. Untuk menghentikan kejahatan mereka terhadap muslimin. Wa hadza idza adharus silah wa hamalus silah. Ini kalau mereka membawa senjata. Kalau mereka mengangkat senjata. Kalau mereka menghunuskan senjata mereka terhadap kaum muslimin dan memerangi muslimin. Amma mujarrad annahum yudhiruna ra'yal khawarij wa yatakallamun walakin la yuqatilun wa laysa ma'ahum silah fanahnu nunkir 'alaihim. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, perintah untuk memerangi mereka kalau mereka sudah mengangkat senjata. Adapun kalau mereka hanya berpemikiran dengan pemikiran khawarij, yudhirun, menampakkan pemahaman khawarij atau mengajarkan ajaran khawarij, atau yatakallamun, atau berbicara dengan ucapan-ucapan khawarij, maka orang yang demikian tidak diperangi. Karena mereka la yuqatilun, karena mereka tidak berperang dan tidak mengangkat senjata. Walaysa ma'hum silah, dan mereka tidak memiliki senjata atau tidak mengangkat senjata. Fanahnu nunkir 'alaihim, maka kita hanya membantah mereka. Wa nubayyin lahum dalalahum, dan kita jelaskan kesesatan mereka. Ada khawarij yang mengangkat senjata dan sudah membuat onar, seperti kelompok-kelompok bersenjata kaum teroris. Tetapi ada orang-orang yang berpemikiran khawarij, tetapi dalam keadaan tidak mengangkat senjata, seperti jenis jamaah muslimin atau Islam jamaah, atau kelompok-kelompok yang sejenis itu, yang mereka menganggap ada khalifah selain penguasa ini. Mereka berbaiat pada khalifahnya, dan mereka menganggap siapa yang tidak berbaiat pada khalifah maka semua kafir. Ini khawarij. Pemikirannya pemikiran khawarij, tetapi dijuluki dengan al-qa'adat. Al-qa'adat artinya mereka-mereka yang duduk tidak berperang, tidak berdiri mengangkat senjata, tapi mereka hanya duduk saja, artinya tidak ikut berperang. Tetapi pemikiran mereka sangat-sangat berbahaya, karena mereka menganggap kafir orang-orang yang tidak mau baiat pada khalifahnya. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, kelompok-kelompok yang biasanya masjidnya dinamakan Mubarak dan sejenisnya, kalau ada yang salat di situ dipel karena najis, kafir. Innal musyrikina najasun, sungguhnya orang musyrik itu najis. Bahkan kalau menjemur pakaiannya tersentuh pakaian kalian, mereka nggak mau, mereka cuci kembali, karena pakaiannya selain mereka najis. Ini pemikiran khawarij. Tapi apakah mereka mengangkat senjata? Tidak. Mereka tidak mengangkat senjata, hanya mengangkat pelang. Hanya mengangkat pelang. Walaupun dua orang sudah ada pelangnya. Di satu gang pelangnya dipasang. Di sini ada kami. Padahal cuma satu orang, dua orang saja. Ini kelompok-kelompok ini yang dimaksud, bahwa mereka berpemikiran khawarij tapi mereka tidak mengangkat senjata. Maka kita hanya membantah kesesatan mereka, menerangkan dalalnya mereka. Wala nuqatiluhum, tapi kita tidak memerangi mereka. Walakin idza sara lahum syaukatun, tapi kalau mereka memiliki kekuatan, wasaru yuqatilunal muslimin, kemudian mulai memerangi muslimin, fala yajuzu lil muslimin an yatrukuhum, maka tidak boleh kaum muslimin dan penguasanya membiarkan mereka. Bal yajib ala waliyil amri an yuqatilahum, bahkan wajib bagi setiap waliul amr, pemerintah, penguasa, untuk memerangi mereka. Wa yajibu ala muslimin an yakunu ma'a waliyil amri alaihim kama hasala fi khilafati Ali radhiyallahu taala anhu. Wajib atas muslimin
untuk memerangi mereka bersama penguasanya. Sebagaimana yang terjadi pada khilafah Ali bin Abi Thalib. Lamma qatala al-Khawarij fi Nahrawan. Ketika memerangi Khawarij di Nahrawan. Wa ndamma as-sahabatu ilaihi, dan bergabung para sahabat bersama mereka. Wa qatalu ma'ahu al-Khawarij hatta qatalahum syarra qitlah. Sampai diperanginya Khawarij hingga betul-betul parah mereka, dikatakan syarra qitlah, dengan sejelek-jelek perlawanan. Wa nala bidzalikal ajr, dan mereka mendapatkan pahala dengan itu. Dan Ali bin Abi Thalib menyatakan, wallahi la nuqatilannahum hatta la yabqa 10. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Dan tidak tersisa kecuali 9 orang. Allah Subhanahu wa taala memiliki wali-wali yang idza aqsama 'ala Allah la abarrah. Yang kalau bersumpah dengan nama Allah biasanya tepat. Wa'ada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, yaitu pahala yang sudah dijanjikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam atau diberitakan berita gembiranya dalam ucapan beliau alaihi salatu wassalam, fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum, karena sesungguhnya memerangi mereka akan mendapatkan pahala bagi siapa yang membunuh mereka. Wa hadza min fadaili Ali, dan ini adalah keutamaan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa fadailuhu katsiratun wa minha annahu qatala al-Khawarij. Keutamaannya sangat banyak Ali bin Abi Thalib, dan di antara keutamaannya adalah memerangi Khawarij. Wa haqqaqa fihim qaul ar-Rasul, dan benar-benar mewujudkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana ruwiya, diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. Satu riwayat bahwa Rasulullah SAW dikabarkan ada seseorang yang mengaku paling bertakwa, mengaku paling suci, paling bersih, bahkan menganggap dirinya ahli surga. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar, bunuh dia. Abu Bakar pergi ke masjid. Ternyata dia sedang sholat. Nggak jadi membunuh. Baliknya Rasulullah, dia sedang sholat. Kamu bukan orangnya. Kamu bukan orangnya. Wahai Umar, bunuh dia. Umar datang sedang sujud. Umar berpikir, sujud itu adalah satu keutamaan, satu perkara yang besar. Bagaimana aku akan membunuhnya dalam keadaan dia sedang sujud? Ditunggu lama sampai kembali. Ya Rasulullah, dia sedang sujud. Bagaimana aku akan membunuh orang yang sedang sujud pada Allah Taala? Kamu bukan orangnya. Maka dipanggil Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali akan membunuhnya, sudah bertekad untuk membunuhnya. Ketika dia datang sudah nggak ada, sudah hilang. Kata Nabi SAW, engkau orangnya wahai Ali. Engkau adalah orangnya. Di antara sifat Khawarij adalah mereka yang merasa paling suci, paling hebat sendiri, dan yang lain semuanya kafir, ahli neraka. Kaum muslimin yang saya hormati. Dan maka mereka ini hukumnya diperangi. Wa in sallu, itu makna riwayat tadi. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka beribadah, disuruh untuk diperangi. Jangan terpengaruh karena sholatnya, jangan terpengaruh karena ibadahnya. Nabi menyatakan bahwa ibadah mereka mengalahkan ibadah kalian, puasa mereka mengalahkan puasa kalian. Berarti ini keutamaan Ali bin Abi Thalib. Begitu melihat mereka, ini persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahi la uqatilannahum. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka hatta la yabqa 10. Maka diperangi. Sampai ketika selesai diperangi, Ali bin Abi Thalib masih penasaran. Cari. Aku yakin apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW pasti benar. Bahwa tokohnya, pimpinannya dijuluki dengan Dhi Sudayya. Dhi Sudayya adalah karena memiliki daging tumbuh di ketiaknya
seperti tetek wanita. Cari, kata Ali bin Abi Thalib, pasti ada. Dicari oleh mereka di antara mayat-mayat korban peperangan tersebut, ternyata ditemukan. Maka Ali tenang hatinya, alhamdulillah, aku tidak salah memerangi kaum yang Nabi perintahkan untuk diperangi mereka. Kaum muslimin yang saya hormati. Qauluhu, ucapan al-musannif rahimahullah, qad syaqqa 'asal muslimin wa khalafa al-athar wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Dikatakan fal khawarij humul ladina syaqqu 'asat ta'ah. Yang dimaksud bahwa khawarij adalah orang-orang yang memecah tongkat ketaatan dan memecah tongkat persatuan. Yang keluar melawan penguasa. Wa kadzalika humul ladina yukaffiruna al-muslimin, yaitu mereka-mereka yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin bil kaba'ir allati duna syirk, mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar yang bukan syirik. Falahum alamatani, maka mereka memiliki dua tanda, dua ciri-ciri. Ciri pertama, al-alamatul ula, khurujuhum ala wali amril muslimin. Pertama, pemberontakan mereka menentang, memerangi penguasa kaum muslimin. Wa muhawalatuhum khalq waliil amr, dan upaya mereka untuk melepas waliul amr, mencopot penguasa. Ciri kedua, al-alamatu tsaniyah, annahum yukaffiruna al-muslimin bil kaba'ir allati duna syirik, bahwa mereka mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar yang bukan kesyirikan. Ini ciri-ciri khawarij. Sehingga jangan ifrat, jangan tafrid, jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Jangan menganggap remeh mereka-mereka yang jelas-jelas mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, bahkan memerangi kaum muslimin. Plus mereka memberontak kepada penguasa. Jangan remehkan mereka. Mereka yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan julukan-julukan yang jelek. Yang dijuluki kilabun nar, anjing neraka. Dijuluki bahwa mereka adalah syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Khairukum man qataluh, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Dan lain-lain yang menunjukkan betapa jeleknya aliran tersebut. Tetapi jangan ekstrim sebaliknya. Kalau ada orang yang menyatakan kaum muslimin ini bid'ah, jauhilah dia. Kaum muslimin ini syirik, jauhilah dia. Kesyirikan akan membawa pada kekafiran, kebid'ahan akan membawa kesesatan, dikatakan khawarij. Hati-hati, jangan ekstrim, jangan melampaui batas. Orang yang menasehati kaum muslimin agar menjauhi kesyirikan dan kebid'ahan adalah orang yang menjalani dakwah Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW memperingatkan dari dua perkara ini. Kesyirikan sudah sangat jelas bahayanya, demikian pula kebid'ahan. Yang jadi masalah, apakah mereka yang memperingatkan jadi bahaya bid'ah dan syirik, apakah mereka menghalalkan darah kaum muslimin? Tidak. Apakah mereka menghalalkan pemberontakan kepada penguasa muslimin? Tidak. Apakah mereka bertindak dengan tindak anarkis? Tidak. Ahlus sunnah hanya menasihati bahwa ini syirik, jauhilah. Ini bid'ah, jauhilah. Adapun ucapan mereka menyatakan siapa yang berbuat syirik maka dia kafir, kalau syirik besar, ini adalah ancaman dari Quran wa sunnah. Ancaman yang sangat jelas dalam Quran dan sunnah. Dan itu sama sekali tidak masuk dalam pemikiran khawarij. Karena itu adalah perkara yang bukan ta'yin. Bukan ta'yin si fulan kafir, tidak. Tetapi memperingatkan dengan ta'mim, dengan wasf, siapa yang begini akan tersesat, siapa yang begini akan syirik, dan ini peringatan. Adapun ketika ta'yin berarti si fulan kafir, sebentar, masih ada berbagai macam pembahasan. Apakah dia mengerjakannya jahilan atau aliman? Apakah dia mengerjakannya mukhayyar dengan pilihannya sendiri atau mutarran atau terpaksa? Apakah dia mukrah, dipaksa oleh orang lain, atau dia dalam keadaan tidak terpaksa?
masih ada sekian pembahasan. Sehingga yang demikian jelas bukan khawarij, tetapi orang yang menasehati. Maka lihat ciri-ciri tadi. Dua ciri-cirinya. Yang satu khurujuhum ala walil amr, memberontak kepada penguasa. Yang kedua mengkafirkan kaum muslimin secara ta'yin, bahkan menghalalkan darah mereka. Walladhi hamalahum ala hadha huwa al-ghuluw wal-'iyadu billah. Yang menyebabkan mereka khawarij terjerumus dalam kesesatan seperti ini adalah sifat ghuluw yang ada pada mereka. Wal-'iyadu billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari al-ghuluw. Al-ghuluw adalah perkara yang melampaui batas. Al-ghuluw adalah perbuatan ekstrim, pemahaman ekstrim. Walihada, oleh karena itu, hadzar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal ghulu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan umatnya, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya ghulu. Dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlakal ladina min qablikum al-ghulu. Hati-hati kalian dari al-ghulu, karena sesungguhnya yang membinasakan kalian atau yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu. Iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari al-ghulu, karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian karena sebab al-ghulu. yakni jangan ekstrim, jangan melampaui batas. Binasanya umat yang terdahulu karena melampaui batas. Wa huwa ziyadatu fid din, yaitu melampaui batas dalam beragama, kebablasan. Wa ziyadatu 'alal masyru'i fi inkaril munkar, melampaui batas dalam ingkarul munkar, kebablasan dalam ingkarul munkar. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ketika ditanya tentang khawarij, jawabannya miskin. Ra'a munkaran fa'ankarahu fawaqa'a fima huwa ankar minhu. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, kasihan mereka melihat kemunkaran kemudian mengingkarinya. Ternyata mereka terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih munkar lagi. Ra'a munkaran fa'ankarahu fawaqa'a fima huwa ankar minhu. Dia jatuh dalam sesuatu yang lebih munkar lagi. Kemunkarannya berupa kemaksiatan, khamr, judi. Ternyata mereka serang dengan senjata sehingga terbunuh mereka. Maka tentunya na'udzubillah, yang mereka lakukan berupa pembunuhan muslimin itu ankar minhu, itu lebih munkar lagi. A'zama munkaran, lebih besar kemunkarannya. Besar mana? Minum khamr dengan membunuh. Besar mana dosanya? Orang yang bermaksiat dengan kemaksiatan judi misalnya, dengan membunuh orang lain. Membunuh orang yang tidak halal untuk ditumpahkan darahnya, itu minal muhlikat. Minal muhlikat, minal mubiqat, yang akan membinasakan, yang akan menghancurkan seseorang. Maka kaum muslimin yang saya hormati, di mana ghulunya mereka? Ghuluun fid din, ghuluun fi inkaril munkar. Ghulu, mereka melampaui batas. Alladzi dafa'al khawarij ila ma hasala minhum, itulah yang mendorong mereka hingga mereka melakukan apa yang mereka lakukan, hingga terjadi apa yang terjadi pada mereka karena ghulu. Kaum muslimin yang saya hormati, gambarannya seperti anak panah yang keluar dari buruannya, masuk dari satu sisi, tembus ke sisi lain. Itu gambarannya. Gambaran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiyah, lihat fi naslihi, tidak ada darah, enggak ada kotoran. Lihat fi 'udihi, enggak ada darah, enggak ada kotoran. Lihat fi rishihi, enggak ada darah, enggak ada kotoran.
Padahal sudah melewati dam wal farad. Sudah melewati dam wal farad. Sudah melewati darah dan kotoran binatang tersebut. Tetapi nggak tersisa. Lihat di mata panahnya, bersih. Lihat di batangnya, bersih. Lihat di bulu-bulunya, bersih. Padahal sudah melewati darah dan kotorannya. Artinya, betul-betul dia bablas dari satu sisi masuk ke dalam Islam, dari sisi lain keluar sampai nggak tersisa. Sehingga sebagian ulama sampai mengkafirkan Khawarij. Sampai mengkafirkan Khawarij. Walaupun ala khilafin fi, walaupun ada ikhtilaf di kalangan para ulama, dan dinukil dari Imam Ali radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin ketika itu, ketika ada yang menyatakan mereka kufar, Ali bin Abi Thalib berkata, "La, minal kufri farru." Tidak, justru mereka lari dari kekafiran. Ekstrimnya mereka karena lari dari kekafiran. Hulunya mereka karena lari dari kekafiran, karena takut dari kekafiran sampai bablas, sampai kebablasan melampaui batas. Qala ghalau fi inkaril munkar hatta syaqqu 'asat ta'ah. Mereka melampaui batas dalam mengingkari kemunkaran sampai menghancurkan tongkat ketaatan pada penguasa. Wa ghalau fil ibadah, ekstrim dalam ibadah, hatta kaffaru murtakibil kabirah, hingga mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan muslimin. Wa qawluhu, dan ucapan musannif, khalafal athara, berarti dia telah menyelisihi asar-asar, riwayat-riwayat, yakni al-ahadits al-waridah, yakni menyelisihi hadis-hadis yang tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang luzum taati wali amril muslimin. Artinya mereka menyelisihi hadis-hadis Nabi tentang perintah beliau alaihi salatu wassalam untuk terus taat kepada penguasa muslim. Berapa hadis? Sekian puluh hadis. 20 sekian hadis paling tidak yang sahihnya. Masih banyak lagi yang di bawahnya, yang hasan dan sebagainya. Semua meriwayatkan atau semua menyatakan hadis-hadis tersebut dari Nabi SAW. Hendaklah kalian mentaati penguasa. Hendaklah kalian mentaati penguasa. Hendaklah kalian sabar pada penguasa. Taatilah selama mereka masih salat. Taatilah mereka selama mereka masih muslim. Taatilah mereka. Ini menunjukkan bahwa merupakan prinsip Islam untuk taat pada penguasa muslim dan sabar dengan kedoliman-kedoliman mereka, kesalahan mereka atau kejelekan-kejelekan mereka. Maka kata Syekh Al-Musannif Al-Muallif rahimahullah, siapa yang melepaskan diri dari ketaatan kepada penguasa, berarti dia khalafal athara, berarti dia menyelisihi asar-asar. Wa maitatuhu maitatun jahiliyah, yang berarti matinya mati jahiliyah. Apa makna mati jahiliyah? Jangan kebablasan. Khawarij mengkafirkan muslimin, kemudian kita menyatakan tentang kafirnya orang-orang yang lepas dari ketaatan. Kamu tidak taat penguasa, kafir. Kamu melanggar lampu merah, kafir. Kamu tidak pakai helm, kafir. Mati jahiliyah, kafir. Hati-hati. Kita tanyakan kepada mereka para ulama, apa makna mati jahiliyah? Mati jahiliyah adalah mati seperti orang-orang jahiliyah. Lianna fihi khaslatan min khisalil jahiliyah. Karena orang tadi memiliki satu sifat dari sifat-sifat jahiliyah. Lianna al-Arab fil jahiliyah kanu mutafarriqina ila qabail. Karena orang-orang Arab di zaman jahiliyah, mereka terpecah-pecah di dalam suku-suku. Mutafarriqin ila qabailin syatta. Terpecah-pecah dalam sekian kabilah-kabilah. Laisa lahum imamun yajma'uhum. Mereka tidak punya pemimpin yang memimpin mereka secara keseluruhan. Bal kullu qabilatin mustaqillatun binafsiha. Bahkan setiap suku mengatur sendiri sukunya sendiri.
Wa tughiru 'ala al-qabilatil ukhra, dan masing-masing suku bersaing dengan suku lain dan meremehkan suku yang lainnya. Sehingga terjadi perang suku tidak sekali, tidak dua kali, selalu dan terus-menerus. Suku ini dengan suku itu dengan suku yang lain, suku yang ini dengan suku yang sana. Selalu dalam keadaan tercerai-berai. Itu jahiliyah. Walam yajtami'u illa ba'dama ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak berkumpul, tidak bersatu kecuali setelah datangnya Islam. Setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa da'ahum ilal islami fa aslamu. Setelah mereka diajak oleh Nabi alaihi wasallam ke dalam Islam, kemudian mereka masuk Islam. Wa saru tahta rayatin wahidah. Maka setelah itu mereka di bawah satu bendera, di bawah satu pimpinan, menjadi satu umat. Walihada qal, oleh karena itu Allah ingatkan kenikmatan ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulunya bermusuh-musuhan, bercerai-berai. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kemudian kalian dengan kenikmatan dari Allah, kalian menjadi bersaudara. Itu nikmat. Disatukan dengan agama Allah. Demikian pula Allah katakan, wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakumun nas fa'awakum. Ingatlah ketika kalian sedikit, ketika kalian lemah, kalian takut disambar oleh manusia, Allah lindungi kalian. Wa ayyadakum binasrih, Allah dukung kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun, maka Allah rizkikan pada kalian rizki-rizkinya dari kebaikan-kebaikan atau rizki yang baik agar kalian bersyukur. Dengan dua ayat ini, apa perbedaan jahiliyah dengan zaman Islam? Zaman jahiliyah kalian a'daan, kalian bermusuh-musuhan, bertikai, berpecah, berperang, nggak punya pemimpin, liar. Tapi saat datang Islam, kalian terpimpin, kalian bersatu, kalian saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, kalian jadi kuat, ila akhirih. Maka siapa yang melepaskan ketaatan kepada penguasanya, kemudian dia mati, maka matinya dia seperti zaman jahiliyah atau seperti orang-orang jahiliyah, alias mati dalam keadaan liar, tidak memiliki pemimpin, mati dalam keadaan asi, mati dalam keadaan bermaksiat, memiliki sifat dari sifat-sifat jahiliyah. Hadza min thamarati ta'ati wali amril muslimin. Maka kebersamaan tadi, persatuan tadi, ta'liful qulub, jinaknya hati, itu semua buah yang manis dari ketaatan pada penguasa. Kullu hadhil khairat tahsul. Semua kebaikan-kebaikan terjadi dengan adanya kepemimpinan dan dengan adanya ketaatan. Apa itu kebaikan-kebaikan terjadi? Inbisatul amni, meratanya keamanan terwujud. Wa talabur rizqi, mudah kalian mencari ma'isyah, mencari rizki. Wa amtidadun nas fi as-sa'yi fi talab rizqi bisabab amni turuqi. Manusia semakin mudah untuk berjalan ke sana kemari dalam urusan dunianya. Bisabab amni turuqi, karena amannya perjalanan. Dan ini bukan hanya hari ini. Ketika di zaman para salaf juga demikian. Kalau terjadi fitnah, jalan terputus. Mungkin kita berpikir jalan yang mana? Emang ada jalan tol ketika itu? Bukan. Maknanya jalan terputus disebutkan dalam sejarah terputus turuk. Terputus jalan-jalan. Apa maknanya? Kalian mau lewat mana tidak aman. Maka manusia tidak berani keluar, tidak berani ke desa sebelah, nggak berani berjalan di jalan yang sepi, nggak berani.
Karena jalan-jalan lewat pegunungan ataupun lewat mana tidak aman. Karena banyak fitnah, kelompok-kelompok bersenjata yang mengintai. Dan setiap orang lewat dianggap musuh. Apa akibatnya? Akibatnya peredaran urusan dunia mereka terhambat. Yang biasanya dari desa ini mengirimkan berasnya, gandumnya ke sana, terhenti. Yang biasanya dari sana mengirimkan minyaknya ke sana, terhenti. Yang tadinya dari sana dia mengirimkan barangnya ke sini, terhenti. Semuanya terhenti. Terhambat semuanya. Maka Allah katakan, ingatlah dulu kalian sedikit lemah, susah. Tetapi dengan Islam, Allah dukung kalian, Allah bantu kalian, Allah menangkan kalian. Dan Allah mudahkan rezeki kalian. Dimudahkan. Walhamdulillah. Dikatakan selanjutnya, amma idza kana hunaka khaufun, adapun kalau terjadi ketakutan, suasana mencekam, fannas la yusafirun, manusia enggak akan safar, wala yabi'una wa yashruna, mereka tidak menjual, tidak membeli, artinya tidak melakukan jual beli, pasar sepi, toko-toko tutup, semua ketakutan. Khaufan ala anfusihim, karena takut pada diri-diri mereka, takut atas nyawa-nyawa mereka. Hadhihi min fadailil jamaah, inilah keutamaan untuk kita sabar bersama jamaah. Keutamaan dunia, keutamaan akhirat didapat. Keutamaan akhirat karena kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya, mentaati perintah Rasulnya, mentaati perintah Allah, mendapatkan pahala. Itu akhirat. Ternyata dunia pun Allah berikan fadilah-fadilahnya. Negeri akan aman, tentram, jalan-jalan aman. Maka terjadilah berbagai macam kemudahan-kemudahan rizki. Wa ta'ati waliil amr, dan juga merupakan barakah dari ketaatan pada waliil amr. Amal khuruj ala waliil amr wa syaqqu 'asat ta'a fayalzam minhu. Adapun memberontak, melawan penguasa, memecah tongkat ketaatan, maka konsekuensinya adalah tafriqu jama'atil muslimin, safku dima bighairi haqqin, tasallutul aju. Akan terjadi sekian madarat. Apa saja madaratnya? Pertama, tafriqu jama'atil muslimin, akan terpecah belah kaum muslimin, terkotak-kotak kaum muslimin. Yang kedua, safkud dima, akan tertumpah darah kaum muslimin bighairi haq, tanpa kebenaran. Yang ketiga, tasallutul adu, yang ketiga akan mudah dikuasai oleh musuh. Biasanya musuh kaum muslimin ketika melihat kaum muslimin dalam keadaan bersatu padu di bawah satu pimpinan, mereka takut. Maka yang mereka akan lakukan adalah perang dingin. Mereka kirimkan provokator untuk memecah belah muslimin. Dimasukkan sekian orang. Kemudian mulai yang satu menghembuskan untuk hulu kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai terjadi kelompok sesat yang bernama Syiah Rafidhah. Yang satu lagi diprovokasi untuk tidak puas dengan penguasanya, sampai terbentuk Khawarij. Yang satu lagi diprovokasi untuk menyebarkan berbagai macam paham-paham radikalis dan berbagai macam paham-paham sesat, sehingga menjadi sekian banyak perpecahan-perpecahan. Dan kemudian setelah berpecah belah dan terjadi pertumpahan darah sesama muslimin, baru mereka masuk. Mereka masuk dengan mudah, masuk mengatasnamakan Khawarij, memerangi penguasa, atau masuk dengan alasan membantu penguasa untuk menumpas pemberontakan. Masya Allah. Jangan husnudzon dengan orang-orang kafir. Ketika datang seakan-akan menjadi ratu adil, kami ingin menyelesaikan konflik di negara kalian. Oh Masya Allah, kok baik banget sama muslimin. Rasanya ada yang aneh. Rasanya ada yang aneh. Kenapa kok baik banget dengan muslimin?
Padahal dalam Al-Quran dikatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan mereka ridho Yahudi walan Nasrani sampai kaum muslimin ikut mereka. Ini kok tiba-tiba menolong. Kami adalah utusan untuk menolong kalian, membantu menyelesaikan konflik di negeri kalian. Tergantung. Mendukung pemerintahnya berarti membantai muslimin yang di sana. Atau mendukung pemberontak, membantai muslimin yang di pemerintahan. Sama saja. Bagi mereka, dua-duanya mereka sukai. Yang penting muslimin terbantai. Ikhwani fillah a'azakumullah, kalau perlu mereka akan panas-panasi mereka dan kemudian mereka jadikan sebagai kuda tunggangan untuk menghancurkan kaum muslimin. Li'anna al-'adu yafrah bihadza. Karena musuh-musuh Islam akan senang, gembira kalau terjadi pertumpahan darah sesama muslimin. Walidzalika tajidunal kuffara yafrahuna bin syiqaqil muslimin. Oleh karena itu kalian dapat orang-orang kafir gembira dengan perpecahan kaum muslimin. Bahkan mereka yufarriqunal muslimin. Mereka sengaja memecah belah kaum muslimin dengan mengirimkan intelijen-intelijennya sebagai provokator, kemudian berpura-pura muslimin, kemudian satu masuk ke sana, satu masuk ke sini, satu masuk ke situ. Masing-masing memprovokasi. Wa yusa'iduna al-fi'at ad-dhallah. Kadang mereka membantu, bahkan membantu persenjataan. Mujahidin fi sabilillah. Ingin mendirikan negara Islam, Nangro, Aceh. Masya Allah, ingin mendirikan negara Islam, Aceh. Kenapa yang membantunya orang kafir? Memberikan persenjataan. Ada pertanyaan, ada apa itu? Alhamdulillah pemerintah sangat bijak. Kamu ingin ngatur sendiri, silahkan. Kalian bikin. Boleh mengatur dengan syariat Islam, silahkan. Tapi tetap di bawah negara Islam. Ini cerdas namanya. Sehingga mulai turun. Padahal kemarin ketika ingin lepas dari Indonesia, siapa yang dukung? Negara kafir. Demikian pula di tempat-tempat lain terjadi kejadian yang sama. Qala, dikatakan oleh Syekh selanjutnya, yusa'idun al-fi'at ad-dhalah. Mereka orang-orang kafir akan mendukung kelompok-kelompok sesat. Wa yumiddunaha bis-silah, dan akan membantunya dengan senjata. Wa yumiddunaha bit-takhtit min ajli an takhruja ala jama'atil muslimin, bahkan membantu untuk melatih takhtit, perencanaan strategi, dibimbing strateginya dan sebagainya. Min ajli an takhruja ala jama'atil muslimin, karena diharapkan nanti kelompok bersenjata ini akan melawan penguasa muslimin. Wa yasulu tafarruq fil muslimin, dan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Fayagnamuna minhum ghanimatan kama huwal hasil, dan mereka akan mendapatkan keuntungan ghanimah sebagaimana apa yang terjadi. Fa hadza kulluhu natijatun litafarruqil kalimah, dan itu semua disebabkan atau merupakan hasil perpecahan. Wa ma'siyatur rasul, hasil kemaksiatan kepada Rasul. Wal khuruj ala waliil amr atau wali amril muslimin, dan ketika memberontak kepada pemerintah muslimin, hasilnya menggembirakan mereka orang kafir, menguntungkan mereka orang kafir. Al hasil anna man laysa lahu imamun fa innahu kalladhi ya'ishu fil jahiliyah. Intinya, kesimpulannya, bahwa siapa yang tidak memiliki imam atau tidak mengakui adanya imam atau keluar dari penguasanya, maka dia seakan-akan ya'ishu fil jahiliyah, seakan-akan dia hidup di zaman jahiliyah, tidak memiliki pemimpin. Wa idza mata famitatuhu jahiliyah, kalau mati maka matinya mati jahiliyah. Walaysa ma'nahu annahu yakfur, bukan berarti maknanya dia kafir. Ini catat tadi. Dan ingatkan mereka, Jamus
Jamaah muslimin. Ingatkan mereka, LDII dan kelompok yang bersamanya, yang menganggap mereka kafir di luar kelompoknya karena tidak baiat pada imamnya, pada khalifahnya. Apa dalilnya? Kata mereka, dalilnya siapa yang lepas dari baiat maka mati jahiliyah. Apakah jelas bermakna kafir? Masya Allah. Kebodohan bersama kesesatan selalu beriringan. Kebodohan dengan kesesatan, kesesatan dengan kebodohan. Maka kata Syekh, maknanya mati jahiliyah, mati seperti orang jahiliyah tidak punya pemimpin. Mati seperti orang jahiliyah, liar. Tidak mau diatur. Mati seperti orang jahiliyah, memiliki khoslatun min khisalil jahiliyah. Memiliki sifat dari sifat-sifat jahiliyah. Walaysa ma'nahu annahu yakfur. Bukan maknanya dia kafir. Lakin ma'nahu annahu yakunu fihi khaslatun min khisalil jahiliyah. Tapi maknanya bahwa orang tadi memiliki salah satu dari sifat-sifat jahiliyah, yaitu liar, tidak mau diatur. Liar, tidak punya pemimpin. Haitsu la yadkhul tahta ta'ati imamin, di mana dia tidak memasuki ketaatan pada imam. Wa ya'isul fawda, dan hidup dalam keadaan kacau, hidup dalam keadaan liar. Ini mati jahiliyah. Na'udzubillah. Mati jahiliyah, mati yang jelek. Mati asi, mati bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati seperti orang-orang jahiliyah, astagfirullah. Tentunya orang-orang beriman akan khawatir dan takut jangan sampai mati jahiliyah. Maka hendaklah sabar. Ada kekurangan pada mereka, sabar. Ada penyelisihan, sabar. Ya Rasulullah, inni la as'aluka an ta'ati taqiyyin. Ya Rasulullah, kami enggak tanya tentang mentaati pemimpin yang taqi, pemimpin yang bertakwa. Walakin man fa'ala wa fa'al. Tetapi yang kami tanyakan orang yang berbuat begini, begini dan begini. Fadzakara syarr, disebutkan yang jelek-jelek. Jawabannya, tasma' wa tuti'. Tetaplah kalian sabar, dengarlah dan taatlah. Atau isbiru hatta talaqauni 'alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Maka ikhwan fillah azakumullah, apa yang jelek dari mereka adalah alaihim, bukan atas kalian. Apa yang baik dari mereka buat kalian. Iya kan? Manusia punya kejelekan, punya kebaikan. Kejelekannya la alaikum, tidak atas kalian. Mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah, kalian gak dosa. Sedangkan kebaikannya, kalian mendapatkannya. Dan gak perlu tanya, mana sah? Berarti dia betul-betul orang yang kufur nikmah. Biasanya nanti kalau sudah dicabut, na'udzubillah, baru sadar. Iya ya, kemarin nikmat sekali. Setelah dicabut, baru ingat betapa nikmatnya kemarin ketika ada penguasa. Kita merasakan semua kenikmatan-kenikmatan, keamanan, ketertiban, kemudahan, semua itu kita saksikan. Ketika tidak ada penguasa, na'udzubillah, akan terjadi kekacauan, pertumpahan darah, akan terjadi berbagai macam kesulitan, bahkan kekacauan di tengah-tengah lalu lintas, di tengah-tengah masyarakatnya. Kalian selalu dalam keadaan curiga dengan orang lain, itu kalau tidak ada penguasa. Ini khonina azakullah, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahu taufiq wal afiyah. Nasallahu hidayah wa rahmah wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.